Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya sebelah kanan ada yang belum jawab salam. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi buat mas-masnya yang belum duduk, silakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih puasa? Alhamdulillah. Hari yang keberapa? Hari yang ke-19. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah sekali lagi Allah masih ngasih kesempatan buat kita untuk menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Saya ingat hari kemarin, tanggal berapa hari kemarin? Tanggal 18, saudara-saudara kita yang ada di Palestina malam-malam belum sahur, tiba-tiba pesawat tempur Israel menjatuhi Palestina. Astagfirullah, astagfirullah. Setelah 2 pekan gencatan senjata, ternyata hari kemarin, hari ke-18, saudara-saudara kita mau sahur nggak jadi sahur. Berapa orang yang syahid? 450 lebih. Hari kemarin bisa puasa? Enggak. Apakah mereka bersedih? Ya. Tentu bersedih. Tapi mereka ucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, anak saya syahid. Alhamdulillah, ibu kami syahid, ayah kami syahid, bayi-bayi syahid. Mereka yang tidak bisa puasa, yang tidak bisa sahur karena tadi dibom, masih mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena mati syahid, masuk kemana? Masuk surga. Lah kita belum ada jaminan, tapi sama Allah masih dikasih kesempatan hari ini. Semoga bisa sampai sore melaksanakan puasa penuh. Jadi kita yang harus lebih bersyukur. Alhamdulillah. Mari kita doakan sejenak, semoga Allah memberi ketabahan yang kuat, memberi kesabaran untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma amin ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Amin ya Allah. Binasakanlah, hancurkanlah orang-orang Yahudi, orang-orang yang jahat, orang-orang yang memerangi agama Islam. Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, beserta insya Allah ke umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk dari golongan umat beliau yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sedikit tentang temanya apa ya? Siapa yang tahu? Kita barusan berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Temanya adalah bagaimana agar doa kita terkabul. Gimana sih biar kita doa terus doanya dikabulkan sama Allah? Siapa yang pernah berdoa di sini? Siapa yang pernah punya keinginan, punya sesuatu? Masya Allah. Apa doanya kira-kira? Kenapa Mbak, doanya apa?
Misalkan lagi sakit. Nah, kalau lagi sakit doanya biar sembuh. Atau doanya ini yang anak-anak yang kelas 6 nanti, ya Allah saya ingin nanti sekolah di sana yang saya idam-idamkan. Misalkan gimana caranya biar doa kita dikabulkan Allah ya? Caranya gimana? Caranya dua. Yang pertama, caranya ikhlas. Apa? Ulangi. Berdoa dengan ikhlas, benar-benar doanya tuh bukan hanya di lisan saja, tapi harus di hati juga, bersungguh-sungguh, ikhlas. Kemudian yang kedua, agar dikabulkan sama Allah, jangan tergesa-gesa. Ulangi, apa? Rasulullah pernah bersabda begini, yang artinya semua doa kalian akan Allah kabulkan kecuali orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, sahabat bertanya, Rasul, tergesa-gesa dalam berdoa maksudnya gimana? Nah, Rasul menjelaskan, tergesa-gesa dalam berdoa itu kita sudah berdoa terus bilang, ya saya sudah berdoa berkali-kali tapi sama Allah belum dikabulkan. Ya, saya sudah berdoa dari kemarin loh, udah 1 tahun tapi belum dikabulin Allah. Itu namanya tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan doa kita. Baik, saya sekarang akan menceritakan sedikit tentang kisah seorang penjual roti. Tadi kalau yang maju penjual apa ya? Tadi yang kelas 3 tahu bulat ya? Iya, nah sekarang kisah tentang penjual roti. Zaman dulu ada seorang tua, seorang kakek-kakek karena sudah tua. Beliau seorang imam besar, ulama pada waktu itu, ulama panutan. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ulangi, siapa namanya? Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika waktu sudah sepuh, beliau bercerita tentang kisahnya. Beliau bercerita sendiri. Suatu hari saya ingin sekali pergi jauh, tapi nggak tahu, saya nggak punya tujuan. Ingin mengunjungi suatu kota dan tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tapi nggak tahu kenapa rasanya ingin pergi saja ke sana. Akhirnya beliau yang sudah sepuh tadi, beliau berjalan kaki. Kira-kira berjalan kaki apa naik mobil? Iya, belum ada mobil dan nggak pakai unta juga. Beliau berjalan kaki. Berjalan kaki, entah sudah berapa kilometer, tidak tahu, jalan terus jalan. Dan tujuannya tadi tidak tahu mau kemana, hanya mengikuti hatinya saja. Saya ingin pergi, tapi nggak tahu mau kemana. Jalan terus. Nah, sebagai orang yang beriman, ketika tiba azan sholat ya berarti sholat dulu. Nah, beliau mendengar azan. Hari sudah mulai petang, beliau mendengarkan azan. Oh, sudah azan maghrib. Saya mau sholat maghrib dulu. Pergilah ke masjid, sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, beliau seperti biasa yang dilakukan ya baca Quran, zikir, sampailah sholat isya. Sholat maghrib dan isya kan deketan ya waktunya ya. Jadi beliau tetap di masjid. Nah, setelah sholat isya, beliau orang jauh, musafir, tidak tahu mau menginap di mana. Dulu nggak ada penginapan, nggak kayak sekarang. Sekarang mungkin hotel banyak, penginapan banyak. Dulu nggak ada. Nah, karena tidak punya kenalan dan tidak ada orang yang kenal di situ di sekitar masjid, akhirnya beliau berinisiatif, ya udahlah saya mau istirahat di sini saja, di masjid di pojokan gitu. Orangnya udah pada keluar semua. Beliau mau istirahat, ceritanya istirahat sudah enak-enak duduk, mau mau berbaring. Tiba-tiba ada marbot masjid, penjaga masjid, yang ternyata masjid itu punya peraturan tidak boleh tidur di dalam masjid. Begitu ternyata. Dan seorang tua ini yang tidak lain adalah Imam Ahmad, beliau diusir. Wahai Syekh, jangan tidur di sini. Beliau dipanggil Syekh. Yang tahu Syekh artinya apa?
Nah, syekh itu bahasa Arab yang artinya itu satu. Syekh itu artinya orang tua. Artinya apa? Iya, syekh itu orang tua. Semua orang tua dipanggil, bisa dipanggil syekh. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki syekh, kalau perempuan syaikhah, begitu ya. Kemudian yang kedua, syekh itu panggilan untuk orang alim. Orang alim itu apa ya? Orang yang berilmu. Itu juga dipanggil syekh kalau di bahasa Arab. Atau yang ketiga, syekh itu guru. Guru ya, yang punya ilmu tinggi, guru dipanggil syekh. Nah, kembali ke cerita. Beliau diusir dari dalam masjid. Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh tidur di masjid. Ya sudahlah, tidak boleh tidur di dalam masjid. Akhirnya beliau keluar tidur di teras masjid. Nah, marbotnya tadi kan sudah pergi. Marbotnya balik lagi ngecek, loh ternyata syekh ini orang tua ini masih di sini. Ternyata mau tidur di teras masjid pun tidak boleh. Sampai didorong-dorong, syekh kamu tidak boleh tidur di sini. Padahal yang didorong-dorong siapa tadi? Imam Ahmad, seorang ulama besar saat itu, menjadi panutan sampai sekarang. Didorong-dorong sampai jalan. Nah, sampai jalanan akhirnya di sebelah masjid ada orang yang lihat. Wah, itu siapa ya? Orang tua, kasihan sekali didorong-dorong. Syekh, sini, Syekh, sini, kemari. Ayo, merasa kasihan, hanya merasa kasihan, nggak tahu itu siapa. Kenapa didorong-dorong, Syekh? Iya, ini saya mau tidur di masjid. Saya orang musafir, tidak punya tempat tinggal, tidak ada kenalan. Saya niatnya mau istirahat di masjid, tidur, besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan. Tapi sama marbotnya tidak boleh. Sudah, tidak apa-apa. Kata orang yang nolongin tadi, saya punya gubuk kecil, punya rumah kecil. Ya tidak bagus sih, karena saya orang miskin. Di sebelah sini, di sebelah masjid. Mari tidur di tempat saya saja. Ya, tidur. Nah, ternyata siapa tadi? Yang nolongin tadi ternyata dia seorang pembuat roti, penjual roti. Yang pekerjaannya setiap malam dia adalah mengadon roti yang nanti paginya atau siangnya dijual. Ayo masuk ke rumah saya. Setelah masuk, tapi mohon maaf Syekh, saya malam ini ada pekerjaan membuat roti. Silahkan Anda tidur di tempat tidur saya akan di sini membuat roti. Iya silakan. Tanpa perkenalan, nggak tahu itu siapa. Akhirnya Syekh Imam Ahmad tadi, orang tua tadi tidur berbaring. Terima kasih, sambil berdoa semoga Allah merahmatimu. Tidur, belum bisa tidur langsung karena rebahan dulu. Nah, pembuat roti ini mulailah dengan rutinitas biasanya. Beliau bikin roti, mungkin masukin terigu, masukin garam dan lain sebagainya. Sambil mengaduk roti adonannya, beliau yang diucapkan sama pembuat roti ini apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beliau lisannya selalu membaca istighfar sepanjang malam. Selalu begitu. Dan beliau kalau tidak ditanya nggak jawab. Orangnya pendiam, yang diucapkan hanya istighfar, istighfar, istighfar. Nah, Syekh Imam Ahmad tadi yang lagi tiduran merasa penasaran, itu kenapa sih ya? Akhirnya belum jadi tidur, bangun. Pak, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Oh ya, boleh, silakan. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Kalau nggak ditanya dia astagfirullah, astagfirullah. Atau ada yang subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Lisannya selalu berzikir sambil mendengarkan. Nah, akhirnya Imam Ahmad tanya, saya perhatikan engkau dari tadi selama membuat roti selalu beristighfar. Apa yang kamu dapat dari istighfar itu apa? Akhirnya si pembuat roti tadi menjawab, iya, alhamdulillah saya membuat roti sudah sangat lama, mungkin sampai 30 tahun. Dan selama itu pula setiap saya mengerjakan sesuatu saya selalu beristighfar. Saya selalu memuji Allah. Dan semua permohonan saya, semua doa saya sudah Allah kabulkan kecuali satu. Hah?
Imam Ahmad penasaran, wah Masya Allah semua doamu sudah dikabul. Saya jadi penasaran, kira-kira satu doamu yang belum terkabul itu apa ya? Akhirnya itu sambil biasa saja, sambil ngaduan, astagfirullah, astagfirullah. Permohonan saya yang belum Allah kabulkan itu cuma satu. Saya ingin sekali pergi ke kota yang jauh, bertemu dengan imam panutan saya, yang orang-orang bicarakan itu loh, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad yang tadi lagi biasa aja langsung kaget dan Allahu Akbar, langsung mendekat ke penjual roti, langsung dipeluk. Allahu Akbar, demi Allah doamu semua sekarang sudah Allah kabulkan. Saya Al-Fakir Imam Ahmad bin Hambal. Kaget juga penjual roti ini. Engkau Imam Ahmad bin Hambal? Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah. Betapa terharu sekali penjual roti ini. Selama berpuluh-puluh tahun beliau berdoa, semuanya dikabulkan sama Allah kecuali satu, ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Dan ternyata Imam Ahmad yang rumahnya sangat jauh dari situ, beliau tidak punya tujuan apa-apa. Ternyata Allah yang menggerakkan kaki dan hati Imam Ahmad untuk menemui siapa? Penjual roti itu, agar ketemu. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau hanya orang biasa, tidak dikenal, hanya penjual roti dan orang miskin. Beliau tidak punya uang, beliau tidak punya bekal untuk menemui Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad sendiri yang datang ke kota itu. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini beliau meskipun tidak punya apa-apa, tapi Allah mengabulkan doanya karena selalu beristighfar dan tidak pernah putus asa dengan doanya meskipun penjual roti. Masya Allah. Sudah nangkap ceritanya? Ingin dikabulkan doanya? Sama Ustazah juga ingin semua doanya dikabulkan. Yuk mulai sekarang ikhlaskan hati ketika berdoa dan jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.